adik-adik, bertemu lagi dengan kakak Joshua di ibadah TKTF online. Nah adik-adik, kakak Joshua mau nanya nih sama kalian. Adik-adik sekalian, kalian punya cita-cita nggak sih? Cita-cita kalian apa? Terus, apa aja yang udah kalian lakuin supaya kalian bisa menggapai cita-cita kalian di masa depan? Ayo, kalian bisa introspeksi diri dari sekarang. Tapi Koko sendiri juga takut nih. Kenapa ya? Karena Koko kadang suka mikir, aduh Koko nih gak pinter, Koko nih bodoh lah, gak bisa apa-apa. Mana mungkin Koko bisa ngejar cita-cita Koko di masa depan. Tapi Koko selalu berpikir, Koko tuh harus selalu ngandelin Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan selalu menyertai kita di masa depan dan juga di masa-masa sekarang. Apapun kondisi adik-adik semua dan juga Koko. Jadi kita harus selalu percaya sama Tuhan. Dengan gimana? Dengan doa. Nah adik-adik, minggu ini juga kita ngebahas tentang iman. Adik-adik penasaran kan sama ceritanya? Tapi sebelum itu, Koko Joshua mau ngasih tahu nih pengumuman untuk adik-adik semua. Pengumuman yang pertama, ibadah TKTF online akan diadakan seperti biasa jam 9:30 di channel YouTube TKTF Live. Pengumuman yang kedua, persembahan bisa diserahkan secara tunai maupun melalui GoPay. Nah adik-adik, sebelum mendengar cerita firman Tuhan dari Ci Irin, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semua adik-adik berdiri, yeay! Halo adik-adik, hai adik-adik, ketemu lagi sama kita berdua. Dua kakak Novi. Dua Novi. Ya, kita mau mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Betul, ya Kak ya. Adik-adik masih semangat kan? Harus semangat dong. Harus. Tapi Kak, sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk. Iya, Yuk, ayo kita doa dulu lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan masih kasih kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jika sebentar Tuhan, kami mau menari bagi Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan, kami mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan senang dengan segala yang kami berikan hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yuk adik-adik, mari kita bangkit berdiri yang ada di rumah. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau merayakan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Adik-adik boleh bertepuk tangan, menyanyi dengan suara yang keras, boleh gerak juga badannya. Oke? Dan ikutin gerakan kakak Novi ya. Semua menari buat Tuhan, tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja, rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Mari kawan semua menari buat Tuhan, tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja, kebaikannya, bersukacitalah. Angkatkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badan dan berputarlah. Tepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Hey, mari kawan semua menari buat Tuhan, tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja, rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badan dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badan dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti
tetap mau memuji nama Tuhan. Ya, kita harus selalu memuji nama Tuhan. Tiap hari, Kak. Oh, tiap hari? Bukan minggu doang? Ya, jangan. Kan ibadahnya minggu. Ya, hari Minggu kita ibadahnya. Tapi kita memuji nama Tuhan. Kita berdoa. Itu mesti setiap hari. Ada lagunya nih? Ada dong. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik ya. Yuk adik-adik tetap bertepuk tangan ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Engkau segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Tuhan Yesus itu memang segalanya. Emang Ada satu lagu lagi Kak. lagu apa? Kakak tahu nggak? Mau besar atau mau kecil ya, mau pendek atau mau tinggi, Tuhan mengasihi. Semua Tuhan cintai. Oh, Tuhan nggak suka Oh, enggak. sama yang pendek Nah, aja, Tuhan nggak pilih kasih. sama yang tinggi aja gitu enggak? Belajar lagu baru lagi ya, Big or Small. Or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Yeah, yeah, yeah. Bekerja, berkarya untuk kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Yuk gerakannya. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku. Katakan yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Mana suaranya? Yeah, yeah, yeah. Bekerja, berkarya untuk kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sama-sama kita katakan. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, yeah, yeah. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi katakan. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, yeah, yeah. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa.
adik-adik ya. Kita harus punya iman sama Tuhan. Kalau bersama Tuhan, aku bisa. Aku pasti bisa. Dan harus dibuktikan Betul, dengan jangan tindakan bisa, imannya. bisa, tapi nggak ngapa-ngapain ya Kak Iya, ya? harus belajar, bekerja, berkarya. Itu tindakannya. Betul, Oke. benar-benar Kak. Kita mau dengerin firman Tuhan nih Kak. Oke. Kita mau nyanyiin satu lagu dan kita mau undang adik kita, yaitu Cleon, untuk nyanyi memuji Tuhan bersama-sama dengan kita. Ya. Adik-adik di rumah boleh duduk kembali ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat kita melihat jalanmu, Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku adik-adik boleh angkat tangan kanannya. Sama-sama kita katakan hatiku percaya. hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Hatiku percaya. hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku
Tuhan. Selalu percaya Tuhan sampai kapanpun juga Tuhan. Amin. Meskipun kami masih anak-anak Tuhan, tapi kami menaruh kepercayaan kami sama Tuhan, pengharapan kami sama Tuhan. Kami mau beriman di dalam Tuhan, bahwa Tuhan Yesus menjadi juru selamat kami, satu-satunya jalan keselamatan atas hidup kami, dan bahwa Engkau Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Raja atas hidup kami. Amin. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau dengar dan kami mau belajar dari firman Tuhan. Kami mau bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Firman-Mu Tuhan menjadi pelita, menjadi terang dalam hidup kami dalam setiap jalan kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi setiap masing-masing kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Aku adalah seorang wanita Kanaan. Aku tinggal di tembok Yeriko. Tapi orang-orang di kota ini semua membenciku. Itu semua karena pekerjaanku. Lihat, aku harus berdandan tebal untuk merayu setiap laki-laki di kota ini, melayani para laki-laki hanya demi uang. Mereka mengatakan aku seorang perempuan Sunda. Mereka pikir aku menyukai pekerjaanku ini. Tapi sesungguhnya aku sudah muak dengan pekerjaan ini. Aku takut. Karena aku tahu apa yang aku lakukan ini adalah dosa. Terlebih, aku telah mendengar bahwa bangsa Israel akan segera menyerang kota ini. Aku takut aku mati. Bagaimana dengan aku dan nasib keluargaku bila bangsa Israel menyerang kota ini? Tuhan, aku percaya Tuhan bangsa Israel adalah Tuhan di atas langit dan bumi. Tuhan, selamatkanlah aku dari maut Tuhan. Aku ingin bertobat Tuhan. Izinkan aku mengenal Engkau sebelum aku mati Tuhan. Hai adik-adik, kembali lagi di ibadah online TKTF Live bersama saya Kak Irina. Adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak? Tadi Kak Irina sedang berperan sebagai siapa ya? Dia adalah seorang wanita Kanaan. Dia juga tinggal di tembok Yeriko. Dia sering dikatakan seorang perempuan sundal. Siapa ya dia? Ada yang tahu? Pinter sekali adik-adik. Dia bernama Rahab. Kak Irina hari ini sedang pakai kostum si Rahab. Adik-adik mau tahu nggak cerita Rahab selanjutnya? Yuk kita buka Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Sudah dibuka Alkitabnya? Adik-adik masih ingat nggak firman Tuhan yang Kak Willy bagikan di minggu lalu? Cerita di mana Musa telah memberikan otoritas kepemimpinannya kepada Yosua. Dan tidak lama setelah itu Musa pun meninggal. Maka kepemimpinan bangsa Israel sepenuhnya dipimpin oleh Yosua bin Nun. Nah, tidak lama kemudian Tuhan pun berfirman kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Setelah itu, lalu Yosua pun tidak bertindak gegabah adik-adik. Yosua pun mengutus 2 orang pengintai untuk mengamat-amati apa yang terjadi di kota Yeriko. Mereka ingin tahu seberapa kuat sih bangsa yang tinggal di sana dan apa sih kelemahan orang-orang yang tinggal di sana. Mereka ingin memata-matai, melihat situasi keadaan kota tersebut. Lalu kemudian 2 pengintai itu pun segera pergi ke kota Yeriko. Dan sampailah mereka di rumah Rahab adik-adik.
begini ceritanya. Tok 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 tok. Permisi. Permisi. Sebentar tuan-tuan. Oh, tuan-tuan, adakah yang bisa aku bantu? Apakah tuan-tuan ingin menginap di sini atau makan di tempat ini? Kami membutuhkan penginapan di tempat ini. Oke tuan-tuan, silahkan masuk dulu. Tuan-tuan, sepertinya aku belum pernah melihat tuan-tuan di tempat ini. Apakah tuan-tuan berasal dari kota lain? Benar, kami berasal dari kota lain. Dan jangan banyak pertanyaan. Tuan-tuan, tapi sepertinya aku tahu. Apakah kalian bangsa Israel? Shh, jangan banyak bicara kamu, atau kamu akan kubunuh. Ampuni aku tuan-tuan, tapi kalau aku ketahuan, kalau aku menampung tuan-tuan di sini, aku takut sekali kalau aku akan dibunuh oleh Raja Yeriko. Tapi tidak apa-apa tuan-tuan, kalian boleh tinggal di tempatku, karena aku lebih takut akan Tuhan yang kalian sembah daripada Raja Yeriko. Silahkan masuk tuan-tuan, kalian boleh menginap di tempat ini. Lalu adik-adik, setelah itu ternyata adik-adik ada orang yang melihat para pengintai itu masuk ke rumah Rahab. Lalu mereka pun melaporkannya kepada Raja Yeriko. Dan Raja Yeriko pun mengutus para prajuritnya untuk menangkap para pengintai itu. Lalu mereka pun datanglah ke rumah Rahab. Rahab, cepat buka pintunya. Kami tahu ada para pengintai bangsa Israel yang masuk ke rumahmu. Cepat buka, Rahab. Bagaimana ini? Aduh, para prajurit datang. Tuan-tuan, para prajurit datang ke tempat ini. Cepat, kalian sembunyi di atas sotoh rumahku. Aku akan menutupi kalian dengan batang rami. Cepat, naik ke atas. Ayo, tuan-tuan. Ayo. Jangan bersuara ya, tuan-tuan. Aku akan menutupi kalian dengan batang rami. Iya, sebentar, tuan-tuan, sebentar. Jangan bersuara ya. Ada apa, tuan-tuan? Malam-malam sekali, aku sudah tidur. Lama sekali kamu buka pintu. Di mana kau sembunyikan para pengintai bangsa Israel itu? Aku tidak mengerti, tuan-tuan, apa yang kalian katakan. Tidak ada tamu seorang pun di tempat ini, tuan-tuan. Jangan berbohong kamu, Rahab. Tadi kami mendapat laporan dari orang penduduk sekitar sini kalau pengintai bangsa Israel itu bermalam di rumahmu. Oh, maksud tuan-tuan, 2 orang pemuda yang tampan-tampan itu yang datang ke rumahku. Betul sekali tuan-tuan, mereka memang datang ke rumahku. Tapi sekarang mereka sudah pergi sebelum menjelang malam. Bahkan mereka pergi sebelum gerbang kota Yeriko ini ditutup. Tuan-tuan, bila tuan-tuan ingin mencari mereka, sebaiknya tuan-tuan mengejar mereka sekarang. Siapa tahu tuan-tuan bisa menyusul mereka. Ayo, kita cari para pengintai itu di rumah ini. Mana kau yang sembunyi? Sudah saya katakan, tidak ada seorang pun di tempat ini. Benar sekali, mereka tidak ada di tempat ini. Ayo, para prajurit, kita kejar mereka. Lalu pergilah para prajurit itu. Rahab pun lega. Untunglah tidak ketahuan. Aku harus mencari para pengintai itu. Tuan-tuan, sekarang mereka sudah pergi. Tuan-tuan, ayo. Kalian bisa keluar. Tuan-tuan, mereka sudah pergi sekarang. Untunglah tidak ketahuan. Rahab, mengapa kamu menolong kami? Tuan-tuan,
Sejujurnya, aku lebih takut kepada Tuhan kalian daripada kepada Raja Yeriko. Karena aku tahu bahwa Tuhan kalian telah memberikan negeri ini kepada kalian. Dan aku juga sudah mendengar bahwa Tuhan kalian telah mengeringkan laut Teberau ketika membebaskan kalian dan mengeluarkan kalian dari tanah Mesir. Terlebih, aku mendengar bahwa kalian telah mengalahkan bangsa Amori. Dua raja Amori, Sihon dan Og yang gagah perkasa itu juga berhasil kalian kalahkan karena kalian punya Tuhan yang hebat. Dan aku juga percaya Tuhan-Tuhan, kalau Tuhan kalian adalah satu-satunya Tuhan di atas langit dan bumi. Tuhan-Tuhan, Tuhan-Tuhan, aku tahu Tuhan kalian telah menyerahkan negeri ini kepada kalian bangsa Israel. Tapi Tuhan-Tuhan, aku mohon kepada kalian agar aku diselamatkan, aku dan keluargaku diselamatkan ya. Hari ini aku telah berbuat baik kepada kalian, aku telah menyelamatkan kalian. Kalian harus berjanji suatu saat ketika kalian merebut kota ini, kalian harus menyelamatkan aku dan keluargaku. Tolonglah aku Tuhan-Tuhan. Tenanglah Rahab, aku tahu hari ini kamu telah menyelamatkan kami. Dan ketika Tuhan menyerahkan kota ini kepada kami akan mengadakan perjanjian denganmu. Kamu dan anggota keluargamu akan kami selamatkan. Baiklah Tuhan-Tuhan, sekarang aku percaya Tuhan-Tuhan. Nah sekarang kalian harus segera pergi dari tempat ini sebelum para prajurit itu kembali Tuhan-Tuhan. Ini Tuhan-Tuhan, aku punya tali kirmisi. Kalian bisa turun dari jendela rumahku karena rumahku ini berada di tembok Yeriko. Jadi kalian bisa keluar langsung dari tempat ini tanpa melewati gerbang Yeriko. Ayo cepat Tuhan-Tuhan, aku akan ikatkan tali ini di jendela ini. Kalian bisa turun dari sini. Ayo Tuhan-Tuhan, cepat segera turun. Ingat Rahab, kamu harus tetap mengikatkan tali kirmisi ini di jendela tempat kamu menurunkan kami. Sebagai tanda kami tidak akan pernah menyakiti keluargamu. Tapi dengan satu catatan Rahab, kamu dan seisi keluargamu tidak boleh keluar dari rumahmu. Kalau ada satu pun anggota keluargamu yang keluar dari rumahmu, kami tidak bertanggung jawab lagi atas nyawa mereka. Dan ingat, peristiwa hari ini jangan pernah kau sampaikan kepada siapapun. Apabila kamu membocorkan rahasia kalau kami pernah ada di sini, maka perjanjian kita akan batal. Baiklah Tuhan-Tuhan, aku berjanji aku tidak akan memberitahukan keberadaan kalian di tempat ini. Oke Tuhan-Tuhan, cepatlah segera turun, pergilah dari tempat ini. Dan jangan lupa Tuhan-Tuhan, ketika kalian keluar dari tempat ini, Tuhan-Tuhan pergilah ke gunung dan tinggallah 3 hari di sana. Sampai keadaannya semua aman. Ketika prajurit-prajurit itu telah kembali ke kota ini, maka Tuhan-Tuhan dapat melanjutkan kembali perjalanan Tuhan-Tuhan. Baiklah, terima kasih Rahab. Kiranya Tuhan menyertaimu. Nah, lalu setelah itu adik-adik, para pengintai itu pun mengikuti sarannya Rahab. Mereka pergi ke pegunungan, sembunyi di sana selama 3 hari. Dan setelah itu, setelah prajurit itu kembali ke kota Yeriko, mereka pun turun gunung dan kembali ke Sitim menemui Yosua dan menceritakan kepada Yosua apa yang telah mereka alami. Dan di situ pun mereka pun tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri itu kepada bangsa Israel. Adik-adik, begitulah firman Tuhan hari ini. Kira-kira adik-adik apa sih yang kita bisa pelajari dari tokoh Rahab? Luar biasa sekali ya adik-adik. Rahab adalah seorang perempuan sundal. Dia tidak mengenal Tuhan. Dia bahkan seorang wanita berdosa loh adik-adik. Tapi Rahab itu punya iman yang luar biasa. Dia yakin dan percaya kepada Tuhan bangsa Israel yang hanya ia dengar.
pertama, ia percaya akan rancangannya Tuhan loh adik-adik. Ia percaya bahwa negeri Kanaan itu telah diberikan kepada bangsa Israel. Wah, hebat sekali ya. Dia tidak ragu atas rancangannya Tuhan. Yang kedua adik-adik, ia percaya atas kuasanya Tuhan. Ia bahkan tidak melihat dengan matanya sendiri loh. Ia hanya mendengarnya. Ia mendengar bahwa Tuhan bangsa Israel telah mengeringkan laut Teberau ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Dan juga ia mendengar kalau Tuhannya bangsa Israel telah mengalahkan bangsa Amori yang gagah perkasa, yang tidak terkalahkan. Tapi Tuhan bangsa Israel itu sangat berkuasa, sangat hebat, ya, melebihi dari semua yang ada di bumi. Yang ketiga adik-adik, dia juga percaya bahwa Tuhan bangsa Israel adalah satu-satunya Tuhan di atas langit dan bumi. Padahal adik-adik, saat itu di kota Yeriko mereka semua menyembah berhala. Hebatnya Rahab, walaupun ia tidak mengenal Tuhan, tapi ia percaya loh sama Tuhan Allahnya bangsa Israel. Dan yang keempat adik-adik, imannya Rahab itu hebat. Walaupun ia tidak mengenal Tuhan, ia percaya bahwa Tuhannya bangsa Israel akan menyelamatkan ia dan keluarganya dari maut. Wah, adik-adik, luar biasa sekali ya iman Rahab. Apakah adik-adik juga sudah memiliki iman seperti Rahab? Luar biasa sekali ya. Rahab itu bukan hanya percaya loh adik-adik, tapi ia juga melakukan tindakan iman. Ya, makanya dia berani loh menyembunyikan para pengintai itu. Dia lebih berani melawan Raja Yeriko dibandingkan harus melawan Tuhan. Dia lebih takut kepada Tuhan dibandingkan kepada Raja Yeriko. Itu namanya tindakan iman adik-adik. Apakah adik-adik juga sudah melakukan tindakan iman? Tindakan iman itu artinya kita percaya bukan hanya di mulut saja adik-adik, tapi kita melakukan firman Tuhan. Kita bertindak seperti orang yang beriman. Ada nih adik-adik, contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya Yesus bertindak dengan iman. Yang pertama, adik-adik harus beribadah. Nah, beribadah itu tidak hanya dilakukan 1 minggu sekali saja ketika ibadah online adik-adik, tapi beribadah itu dilakukan setiap hari. Setiap hari kita berdoa sama Tuhan, setiap hari kita baca firman, dan setiap hari juga kita melakukan firman Tuhan. Itu namanya tindakan iman adik-adik. Dan orang yang beriman juga adik-adik biasanya tingkah lakunya mencerminkan Kristus adik-adik. Dia juga bersaksi kepada banyak orang tentang Yesus. Bahkan hidupnya sendiri itu mencerminkan Yesus loh adik-adik. Dan hidupnya menjadi kesaksian yang hidup untuk orang-orang sekitarnya. Dan yang ketiga nih adik-adik, orang yang beriman itu tidak pernah takut. Kenapa? Karena ia percaya bahwa Tuhan selalu menjagai dan melindunginya. Nah, adik-adik juga mau kan punya iman yang hebat seperti Rahab? Karena tindakan Rahab itu adik-adik, maka ia itu diselamatkan sama Tuhan. Ia juga akhirnya menjadi salah satu pahlawan iman yang tercatat di dalam sejarah bangsa Israel. Nah, Tuhan juga menghormati hidupnya adik-adik. Sampai ya nih adik-adik kalau mau tahu ya, Rahab itu menjadi salah satu nenek moyangnya Tuhan Yesus loh adik-adik. Jadi Tuhan juga bisa memakai orang-orang yang berdosa. Jadi adik-adik, yuk adik-adik jangan pernah takut lagi, jangan pernah khawatir lagi soal masa depannya adik-adik. Harus percaya seperti Rahab mempercayai Tuhannya bangsa Israel. Begitu juga dengan adik-adik. Adik-adik harus percaya bahwa Yesus Kristus
telah menyelamatkan adik-adik, bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa adik-adik. Jadi adik-adik jangan pernah merasa bersalah lagi. Oh, aku tidak layak, bagaimana mungkin ya Tuhan menyelamatkan aku karena aku masih banyak dosanya. Jangan seperti itu adik-adik. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Bahkan seperti Rahab pun yang orang berdosa, ketika ia mau bertobat, Tuhan bisa pakai loh hidupnya secara luar biasa. Jadi Tuhan pun bisa memakai hidup adik-adik. Jadi adik-adik jangan pernah takut lagi ya. Apalagi nih adik-adik, sekarang kan lagi musim virus corona. Apalagi virus corona sekarang katanya virusnya namanya Delta yang menyerang anak-anak katanya. Adik-adik nggak boleh takut ya. Harus percaya seperti Rahab, punya iman bahwa Tuhan Yesus pasti akan menyelamatkan kita ya. Tapi ada syaratnya loh adik-adik, sama seperti Rahab. Rahab pun taat ketika para pengintai itu bilang, Rahab, kamu dan keluargamu jangan keluar dari rumah ya, harus terus ada di dalam rumah ketika kami menyerbu kota ini, jangan kemana-mana. Nah, Rahab taat. Sama dengan adik-adik, adik-adik pun harus taat. Ketika sekarang lagi ada virus di mana-mana, adik-adik harus taat. Diam di rumah, jangan kemana-mana, jangan ikut mamah ke pasar, jangan ikut mamah ke supermarket ya. Dan percayalah Tuhan pasti akan melindungi adik-adik. Sekian firman Tuhannya dari Kak Irina. Sekarang Kak Irina juga mau mengajak adik-adik untuk baca ayat hafalan. Yuk. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yakobus 2 ayat 22. Yuk kita sama-sama bacakan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yuk sekali lagi ya adik-adik, Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Sekian firman Tuhan hari ini adik-adik. Sekarang kita mau berdoa ya. Kita mau lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan akan firman Tuhan yang telah Kak Irina tadi bawakan. Tuhan, tolonglah Tuhan anak-anak-Mu di TKTF Tuhan, agar mereka punya iman yang percaya penuh kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan di atas langit dan bumi. Dan jangan biarkan mereka takut, jangan biarkan mereka gentar, karena Tuhan selalu ada melindungi mereka. Dan Tuhan, kami juga percaya Tuhan, anak-anak di tempat ini mereka akan punya iman yang luar biasa seperti Rahab. Mereka bukan hanya percaya, tapi mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Mereka melakukan tindakan iman. Mereka mau Tuhan taat dan setia sepanjang hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan pakai anak-anak di TKTF ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka tidak akan takut lagi akan masa depan mereka, tapi mereka percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan dan menuntun hidup mereka, dan hidup mereka akan terus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kalian udah dengarkan tadi cerita yang Kak Irin sampaikan? Nah, kakak mau nyampein sekali lagi nih, mau ngingetin sekali lagi juga, bahwa kalian gak perlu khawatir, gak perlu takut tentang masa depan kalian. Karena apa? Tuhan selalu menyertai kalian, dimanapun situasi kalian, bagaimanapun keadaan kalian, Tuhan pasti selalu menyertai kalian dengan kuasanya yang begitu dahsyat. Nah adik-adik, gimana kita meniru Rahab?
di keadaan kalian seperti sekarang. Yang pertama, kalian harus rajin ikut ibadah online. Ayo, adik-adik yang masih suka bolos ibadah online nih, kalian harus tetap rajin ikut ibadah online ya. Yang kedua, kalian harus rajin berdoa. Supaya apa? Supaya kalian bisa mendengar suara Tuhan dan supaya kalian bisa lebih dekat lagi sama Tuhan. Yang ketiga, kalian harus baca firman Tuhan. Nah, di firman Tuhan itu banyak perkataan Tuhan yang bisa menuntun kalian ke masa depan yang lebih cerah. Dan yang terakhir, kalian harus memperlakukan firman Tuhan di kehidupan kalian sehari-hari. Oke adik-adik? Nah, segitu dulu ya ibadah online TKTF minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah! Bye-bye.